Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Adik-adik pramuka yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bermuwajaah, bertemu dengan adik-adik semua untuk melaksanakan program kerohanian dalam pramuka ranting lumbir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Minadzulumati ilan nur. Sholawat dan salam moga-moga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang pintar sekarang. Dalam hal ini kami akan membawakan judul yaitu keistimewaan bulan Ramadan. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Ayah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadana, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Quran, yaitu bulan yang pertama kali diturunkannya Al-Quran. Hudal linasi, sebagai pedoman hidup manusia, wabayinati minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, ayat 185 ini adalah titik dari pencarian bulan Ramadan yang selama ini banyak perbedaan. Tapi dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Syahrul Ramadana itu bulan Ramadan unzila fihil Quran, bulan yang pertama kali diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai huda, petunjuk. Nah, di sini kita umat Islam mencari tanggal 1 bulan Ramadan. Itu pada ayat ini disebutkan faman syahida minkum, siapa di antara kamu yang menjumpai atau melihat bulan baru, bulan muda pada tanggal 1 Ramadan, maka mereka atau kita harus berpuasa. Nah, inilah titik tolak dari Al-Quran. Kita
sebagai umat muslim memakai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Toh di sini banyak perbedaan. Tapi silakan tidak apa-apa. Tapi saya hanya menunjukkan Al-Quran menunjukkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalinasi wa bayyinatin minal huda wa man syahida minkum. Siapa di antara kamu menjumpai tanggal pertama bulan Ramadan? Harusnya memang serempak. Tapi kita hargai perbedaan yang lain. Kita hormati perbedaan yang lain. Tapi saya sebagai umat muslim, saya yakin dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Oke? Oke. Saudara-saudara yang saya hormati, puasa adalah suatu latihan jasmani kita untuk mencapai la'alakum tattaqun. Mencapai sebagaimana orang yang takwa, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangkoma Ramadona imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa mendirikan bulan Ramadan dengan rasa ikhlas karena mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ini adalah hadis yang sangat populer. Rasulullah bersabda lagi, man ro'a bidukhuli Ramadan haroma jasadahu minaniron. Siapa yang senang datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan masuk neraka. Oke banget, Bok. Mung seneng tok, tapi tidak hanya senang. Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam fikih itu harus kita laksanakan, baru disebut orang yang senang datangnya bulan Ramadan. Nah, itulah puasa dalam bulan Ramadan. Kalau orang Jawa, wong Jawa itu dalam sinom itu disebutkan di sana. Nulodolaku utama tumrape wong tanah Jawi. Wong agung ning ngeksi gondo panembahan senopati kapati amar sudi sudanan hawalan nafsu binapsu topo broto tanapi ing siang ratri amemangun karyena tiasingsa somo. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, leluhur kita memberikan contoh dalam puasa. Puasa disebut oleh beliau-beliau adalah semedi. Semedi itu tidak syirik. Sumendeh ingarsane Gusti. Dengan apa? Dzikir, puasa,
sholat tahajud, berbuat kepada orang lain dengan baik, senyum yang baik. Itu diantaranya. Nah, leluhur kita itu memberikan contoh kepada kita. Nulodo laku utomo. Contoh yang baik tumrape wong tanah Jawi kanggo wong-wong ing tanah Jawi. Jawi itu bukan Jawa saja, tapi seluruh Nusantara. Zaman dulu ketika beliau-beliau menjadi guru di Mekah dengan sebutan contoh Syekh Hamid Al-Batangi Al-Jawi, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, Syekh Asyabasi Al-Jawi, Syekh Al-Makassari Al-Jawi. Itu adalah ulama-ulama kita yang dulu menjadi guru-guru di Mekah dengan sebutan Al-Jawi. Al-Jawi berarti seluruh Nusantara. Nah, itulah tumrape wong tanah Jawi. Wong agung ningeksi gondo Penembahan Senopati, yaitu sesepuh kita dulu itu Penembahan Senopati. Kapati Amarsudi yang selalu berbakti menyiarkan yang baik-baik. Sudanen hawa nafsu dan mengurangi hawa nafsu. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan nafsu itu ada 4. Amarah, lawamah, supiyah, dan mutmainah. Ini harus kita kurangi, termasuk dalam berpuasa. Kita harus mengurangi hawa nafsu. Amarah. Amarah itu pada telinga. Kalau orang mendengar suara yang tidak mengenakan hati, lalu marah, telingane abang beranang. Itu. Jadi kemarahan itu harus dikurangi. Itu amarah. Kemudian lawamah. Lawamah itu pada perut. Nafsu pada perut itu makan. Orang puasa di stop makannya. Anda jangan makan kecuali buka puasa dan sahur. Selain itu tidak boleh makan karena puasa itu menahan makan dan minum dari waktu sahur dari fajar shidik sampai maghrib atau terbenam matahari. Itu nafsu makannya harus dikurangi. Yang ketiga, nafsu supiyah. Lah, nafsu supiyah itu kalau orang yang sudah dewasa dan besar itu diistilahkan milik kepada tahta harta wanita. Lah ini angger wanita gue bocah lanang sing gede ke ngomong ae gue, oh kae sing ayu kae gue ya. Kae sing ora ayu. Oke, ya. Itu nafsu supiyah. Itu dari mana? Dari farji atau faraj, baik laki-laki maupun wanita punya faraj. Yang keempat, nafsu mutmainah. Mutmainah nafsu yang baik, tapi kalau kebablasan menjadi konyol. Contohnya, kamu punya rumah, tetangga kamu tidak punya rumah, tidur
di pinggir jalan. Kamu kasihan kepada orang itu, kamu berikan rumah itu. Nah, rumahnya di mana sudah diberikan itu. Jadi walaupun nafsu yang baik harus dikurangi, jangan kebablasan. Oke. Itu yaitu menahan hawa nafsu. Tanapi ing siang ratri, dari siang sampai malam. Amo mangun karya naktya sing sasama, itu membangun suasana yang mengenakan hati antar sesama manusia. Nah, ini jadi orangnya ini kalau sudah sampai kepada sesama manusia itu membangun dengan pembangunan yang baik-baik, maka hidup kita akan harmonis. Insya Allah. Itulah saudara-saudara dari keistimewaan bulan Ramadan yang dapat kami terangkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.